Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film kartun animasi yang berjudul Bobo Boy The Movie 1. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini menceritakan tentang petualangan Bobo Boy dan teman-temannya dalam menghadapi pasukan dan kota. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat sekelompok alien jahat bernama pasukan tengkotak yang berusaha menangkap Glam Kabot. Pasukan itu diketuai oleh Bodara dan anak buahnya, yaitu Gaganesh, Yoyo, Cicita, serta pembantunya Chichiko. Mereka ini menangkap Glam Kabot karena ini mengambil kekuatannya untuk kejahatan. Dengan menggunakan pasukan robot lembah, mereka akhirnya berhasil menangkap Glam Kabot. Namun tiba-tiba, Cicita mendeteksi adanya kekuatan teleportasi yang sangat tinggi. Ternyata, Glam Kabot menggunakan kekuatan teleportasinya yang menyebabkan dirinya serta pulau yang ditempatinya menghilang dalam sekejap. Pada waktu yang sama, seorang nelayan bernama Pak Mat yang sedang menangkap ikan pada malam hari, terkejut melihat sebuah objek besar keluar dari air. Ternyata, objek besar yang dilihatnya adalah sebuah pulau yang terapung. Sim berpindah ke rumah Bobo Boy yang baru saja bangun tidur dan dibangunkan oleh teman robotnya yang bernama Ochobot. Kemudian, Yaya dan Ying memanggil Bobo Boy untuk mengingatkannya bahwa hari ini adalah hari berkemah. Oh iya ingat, hari berkemah. Ketika mau mandi, Gopal tiba-tiba muncul dan mengingatkannya agar jangan terlambat. Yelah, aku tunggu kat pondok belakang. Tak lama kemudian, Bobo Boy dan Ochobot pun mulai berangkat. Ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan perampok laundry yang sedang dikejar-kejar oleh polisi. Melihat itu, Bobo Boy pun segera mengejar perampok tersebut dan meninggalkan Ochobot begitu saja. Melihat ada nenek-nenek dalam bahaya, Bobo Boy pun mengeluarkan jurus kaki boncinya. Lulu yang mendengar ada perampokan di kota, dia pun langsung bergegas ke PKP bersama Prop untuk membantu perampok tersebut. Hingga akhirnya, Bobo Boy pun berhasil mengalahkan mereka. Berkat bantuan Bobo Boy, polisi akhirnya berhasil menangkap para perampok laundry tersebut. Setelah itu, Bobo Boy pergi ke kedai Toaba dan mendengar cerita Pak Mat yang melihat pulau terapung semalam. Ketika Toaba menanyakan tentang kegiatan berkemahnya, Bobo Boy pun baru sadar dan dia segera pergi ke halte bus di mana Ochobot dan teman-temannya menunggu. Sesampainya di sana, Ochobot dan teman-temannya pun marah karena telah membuat mereka menunggu lama di sana. Meskipun Bobo Boy menjelaskan alasannya dan meminta maaf, namun mereka udah terlanjur kesal dan meninggalkan Bobo Boy. Tak lama kemudian, Bobo Boy bertemu dengan cikgu Papa Zola yang menanyakan masalah yang sedang dihadapi Bobo Boy. Mendengar cerita Bobo Boy, cikgu pun menasihatinya agar Bobo Boy berubah menjadi Boboiman. Cikgu mengajak Bobo Boy untuk mencari cumi-cumi besok dan menyuruh Bobo Boy mengajak teman-temannya untuk menebus kesalahannya. Sementara itu, Bodara mendapat info dari Yoyo bahwa Glam Kabot berteleportasi ke bumi, namun dia belum mendapatkan lokasi yang tepat. Bodara yang sangat marah lalu mengancam Yoyo untuk segera menemukan lokasinya jika tidak mau dikeluarkan dari pesawat ruang angkasanya. Yoyo yang panik lalu segera mencari dan menemukan sinyal yang mirip dengan Glam Kabot. Mengetahui itu, mereka pun segera berangkat menuju ke TKP. Keesokan harinya, Bobo Boy mengajak teman-temannya untuk memancing cumi-cumi bersama. Namun sayangnya, teman-temannya menolak karena mereka pikir itu ide yang bodoh. Lalu tiba-tiba, pasukan tengkotak datang untuk menancap Ochobot. Mereka akan memanfaatkan Ochobot untuk menemukan lokasi Glam Kabot. Mengesankan. Aku takut.
Setelah merebut paksa coba, mereka akhirnya berhasil mendapatkan koordinat lokasi kamp kabur. Bobo Boy lalu mengeluarkan jurusnya dan bertarung melawan Jaganas. Melihat Bobo Boy kalah, Gopal, Yaya dan Ying segera membantunya. Wadada lalu menggunakan kekuatan lubang hitam untuk menghancurkan tempat itu. Kemudian mereka pun membawa Ocobot pergi bersama Adudu dan Prop yang ikut masuk ke pesawat ruang angkasa dan kota. Sementara itu, Jeku yang lagi asik selfie sendirian di dermaga tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Bobo Boy dan teman-temannya. Mereka meminta bantuan Jeku untuk menemukan Ocobot. Bobo Boy dan Jeku lalu teringat dengan cerita Pak Ahmad tentang Pulau Terapu yang berada di dekat mercusuar. Kemudian mereka pun segera berangkat ke sana. Sementara itu di pesawat ruang angkasa, Adudu yang melihat kita, dia pun langsung jatuh cinta padanya. Kemudian, Wadada menyuruh Yoyo untuk melepas Ocobot dan mencari Pram kabel. Mengetahui Bobo Boy sedang bergerak ke arah mereka, Wadada lalu membuang Adudu dan Prop ke laut bersama dengan Kurita, di mana Kurita akan menjadi raksasa jika tubuhnya terkena air. Sementara itu, Jeku dan Bobo Boy melihat Adudu dan Prop, lalu mereka pun segera menghampirinya dan menanyakan keberadaan Ocobot. Namun tiba-tiba, Kurita raksasa muncul dan menyerang mereka. Ying lalu mengayuh perahunya secepat mungkin, sementara Bobo Boy dan Feng mencoba melawan Kurita. Sedangkan Jeku, dia malah asik foto selfie dan Gopal ngumpet ketakutan. Ketika mereka hampir sampai di Pulau Terapu, tiba-tiba cumi-cumi raksasa itu muncul lagi. Yaya lalu mengangkat perahu untuk menyelamatkan mereka. Namun, cumi-cumi itu ternyata bisa terbang dan mengejar mereka. Dalam keadaan tergesa, Jeku melempar Gopal dan menyuruhnya untuk mengubah cumi-cumi itu. Hingga akhirnya, Gopal berhasil mengalahkannya dengan mengubahnya menjadi cumi-cumi goreng tepung. Kemudian, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan di hutan pulau. Malam harinya, mereka memutuskan untuk berkemah dan melanjutkan pencarian keesokan harinya. Sementara itu, Yoyo yang sedang memonitor pergerakan Ocobot tiba-tiba melihat kamp kabut yang menyerang Ocobot. Mereka juga mengetahui bahwa Bobo Boy berada di pulau itu. Wadada yang marah lalu memerintahkan Yoyo untuk melepaskan makhluk yang disebut Jelex. Kembali ke Bobo Boy yang sedang tidur. Tiba-tiba Ocobot menghubunginya dan meminta bantuannya. Mengetahui itu, Bobo Boy dan teman-temannya memutuskan untuk mencari Ocobot tanpa mengajak Jeku, Adudu dan Prop. Kita keluar dulu. Di tengah jalan, mereka melompati jurang yang sangat tinggi. Ketika giliran Gopal, dia hampir aja dimakan tanaman raksasa. Namun untungnya, dia berhasil selamat. Kemudian, Ying memberitahu teman-temannya kalau dia menemukan Ocobot. Mereka pun segera bergegas masuk ke dalam goa. Di dalam, mereka melihat Ocobot yang dikira sedang dikendalikan oleh Pram kabut. Ketika Bobo Boy akan menyerang Pram kabut, Ocobot menghentikannya. Pram kabut lalu menceritakan tentang dirinya, yaitu sperm generasi pertama yang memiliki kekuatan teleportasi. Pram kabut menjelaskan bahwa dia berteleportasi ke sini untuk menghindari pasukan tengkota yang ingin merebut kekuatan teleportasinya. Jika mereka sampai mendapatkannya, maka dia akan dengan mudah menaklukkan seluruh universe. Namun, untuk menghentikan pasukan tengkotak yang sangat kuat, mereka harus pergi ke laboratorium sperm untuk mengupgrade Ocobot. Oleh karena itu, dia mencari Ocobot untuk meminta bantuannya. Lalu tiba-tiba, Wadada dan pasukannya muncul dan menyerang mereka. Mereka pun segera kabur, sementara Bobo Boy berusaha menahan anak buah Wadada.
Di sisi lain, cikgu, Lulu dan Bro yang sedang mencari keberadaan Momomei dan yang lain, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Hiu Jelex. Kembali ke Boboiboy dan yang lain. Dengan bantuan Lam Kabot, mereka akhirnya sampai di Power Space Lab. Modal dan pasukannya ternyata masih mengejar dan menyerang mereka hingga membuat buah pau terjatuh. Untungnya, Boboiboy berhasil menyelamatkannya. Kemudian, Yaya dan Ying menyerang Gaganas hingga membuat dia terdesak. Bo datang lalu membalas serangan. Hingga akhirnya, Kam Kabo terpaksa menjatuhkan Boboiboy dan yang lain untuk menyelamatkan mereka. Sementara Bo datang mengejar Kam Kabo, Gaganas berubah menjadi monster raksasa. Kembali ke Jeku, Lulu dan Bob yang dikejar-kejar J-Rex. Hingga akhirnya, mereka hampir terjatuh ke jurang yang sangat tinggi. Ketika J-Rex akan terjatuh, tiba-tiba Jeku menangkap dan menyelamatkannya. Tak disangka, hal itu membuat J-Rex menjadi hewan peliharaan Jeku. Kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari Boboiboy dan yang lain. Sementara itu, monster Gaganas tiba-tiba muncul dan akan menyerang Boboiboy dan yang lain. Mereka pun segera kabur dan berusaha menghindari berbagai jebakan yang ada di tempat itu. Gaganas selalu menghancurkan tempat jebakan dan mengira Boboiboy dan yang lain pasti tidak akan selamat. Tak lama kemudian, Bodara datang dan berhasil menangkap Lam Kabot. Setelah itu, mereka pun kembali ke pesawat mereka. Singkat cerita, Bodara dan pasukannya menyiapkan perangkat untuk mengambil kekuatan Lam Kabot. Jeku, Lulu dan Bob yang mengetahui hal itu, lalu berhasil masuk ke dalam pesawat Bodara dengan bantuan J-Rex. Namun di dalam, mereka ketahuan oleh Cicita yang membuat Lulu kembali terpesona dengannya. Untungnya, Cici Guang gak sengaja menjatuhkannya. Namun setelah itu, mereka tertangkap oleh monster Gaganas. Di sisi lain, Boboiboy dan yang lain berhasil menemukan pintu masuk tempat Power Space Laboratorium. Sesampainya di dalam, mereka disambut oleh sistem laboratorium Space yang akan mengupgrade Autobot. Singkat cerita, Autobot akhirnya berhasil di-upgrade dan dia kini mendapat kekuatan baru yaitu teleportasi. Di saat yang bersamaan, Yo-Yo juga telah berhasil mengambil seluruh kekuatan Lam Kabot. Namun betapa terkejutnya mereka mengetahui bahwa Lam Kabot telah lebih dulu mentransfer kekuatan teleportasinya kepada Autobot. Sementara itu, sistem laboratorium berkata bahwa misi Autobot kini adalah lari dengan kekuatan teleportasi. Namun, hal itu membuat Autobot tidak bisa bersama dengan Boboiboy dan teman-temannya lagi. Karena Lam Kabot telah memprogram beberapa koordinat teleportasi ke tempat-tempat yang sangat jauh, sehingga pasukan tengkotak tidak bisa melacaknya dan mendapatkan kekuatan teleportasi. Mengetahui itu, Boboiboy pun gak terima karena dia gak mau berpisah dengan Autobot. Lalu tiba-tiba, Yo-Yo menghubungi mereka. Mengetahui Autobot masih ada bersama Boboiboy, Bodara mengancam akan membunuh Jeku, Lulu dan Bob jika tidak menyerahkan Autobot kepadanya. Selama menunggu kedatangan Boboiboy, Jeku malah asyik berfoto selfie dengan Bodara. Tak lama kemudian, Boboiboy dan teman-temannya akhirnya datang. Selama Bodara dan Boboiboy bernegosiasi, Fan diam-diam mengeluarkan jurusnya untuk menghubungkan mereka semua. Ketika ada kesempatan, Boboiboy dan Yaya menyerang Bodara dan Gaganas. Sementara Autobot bersiap untuk menteleportasi mereka semua. Ketika hampir berhasil, tiba-tiba Autobot ditembak oleh Cicita. Bodara lalu menangkap Autobot dan berhasil mengambil kekuatan teleportasi darinya.
Setelah itu, ia menjatuhkan Ocobot ke bawah. Setelah mendapatkan kekuatan teleportasi, Bodada kini menjadi bertambah kuat. Kemudian, Bobo Boy dan Feng bertarung melawan Bodada. Namun sayangnya, mereka berdua tak berdaya menghadapi Bodada. Sementara Guopao, Yaya dan Ying dikejar-kejar Gaganas. Bodada lalu mengeluarkan lubang hitamnya untuk menghancurkan Ocobot. Ocobot lalu mentransfer seluruh sisa tenaganya kepada Bobo Boy dan teman-temannya. Kemudian, Bobo Boy pun kembali bangkit dan menyerang Bodada. Sementara itu, teman-temannya yang juga mendapatkan kekuatan dari Ocobot akhirnya berhasil mengalahkan Gaganas. Kau bukan tinju berarti. Ketika Bobo Boy hampir berhasil mengalahkan Bodada, tiba-tiba dia disedot masuk ke dalam lubang hitam. Namun tiba-tiba, Bobo Boy mengeluarkan jurus pecah 5 dan kembali menyerang Bodada. Kalah. Hingga akhirnya, Bobo Boy berhasil mengalahkan Bodada. Namun ternyata, Bodada masih mampu bangkit dan mengeluarkan lubang hitam raksasa. Kemudian, Feng mengeluarkan jurusnya dan berusaha menghentikan Bodada. Namun terlambat, Bodada berhasil mendapatkan koordinat teleportasinya. Tak disangka, mereka malah teleportasi ke tempat semula dan tidak berpindah tempat. Ternyata, Jekulah yang telah memberikan koordinat yang salah itu. Bodada yang sangat marah lalu akan menyerang Jeku. Melihat itu, Bobo Boy berubah menjadi pecah 7 dan menyerang Bodada bertubi-tubi. Kali ini, Bodada pun benar-benar kalah sekaligus menghancurkan lubang hitam. Bobo Boy lalu menangisi Ocobot dan meminta maaf padanya. Ternyata, Ocobot masih hidup berkat Ram Kabut yang memberikan seluruh sisa tenaganya kepada Ocobot. Bobo Boy pun berterima kasih kepada Ram Kabut dan berjanji akan selalu melindungi Ocobot. Kemudian, mereka pun berfoto selfie bersama, dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Bobo Boy The Movie ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.